Oh, ada 1000-an ya? Uang asli. Oh, ini yang asli. Yang prima. Kembalian. Uang kembalian. Jadi dari belanja. Kita lanjut untuk rilis case kedua, dan case kedua ini terkait dengan peredaran uang palsu, ya. Dan di sini juga dalam kesempatan rilis ini, alhamdulillah kita sudah mengundang juga dari ahlinya, ya, dari Bank Indonesia cabang Semarang, ya, Jawa Tengah. Jadi beliaulah yang punya dasar untuk meyakinkan bahwa ini adalah palsu. Jadi bukan dari kami, tapi dari ahlinya. Dan sebagaimana yang rekan-rekan lihat, sudah ada beberapa jenis, ya. Uang palsu ada 50.000 sama 100.000. 100.000. Ya, baik. Yang ingin kita sampaikan yang pertama bahwa pengungkapan ini betul-betul berkat kerjasama dengan masyarakat, ya. Jadi masyarakat khususnya yang ada di Wonosobo ini sudah tahu juga membedakan, dia punya insting bahwa ini adalah palsu. Jadi yang bersangkutan ini awalnya pada saat kejadian dia mencoba untuk membelanjakan uangnya ini di pasar induk Kretek, ya, salah satu kios dengan uang palsu 50, ya. Sebenarnya uang palsu ini tidak ada nilainya, dia hanya kertas biasa. Jadi begitu dibelanjakan, si pemilik kios ini merasa curiga dan pelaku mencoba juga untuk mengeles dan mencoba untuk kabur, sehingga si pemilik kios ini berteriak maling, maling, dan akhirnya dibantu oleh masyarakat sekitar, para pedagang yang ada diamankan. Kemudian diserahkan kepada aparat penegak hukum, kami Polri, dan dari situlah kami mulai bekerja, mencoba mengungkap, dan akhirnya hanya butuh 1 hari, ya. Kejadian itu di tanggal 4 September, kemudian tanggal 5 kita bergerak cepat dan mengetahui asal muasal dari uang palsu ini, si pelaku itu mendapatkan dari mana, dan kita bergerak cepat mengungkap tersebut dan mendapatkan seperti yang rekan-rekan lihat, ya. Sudah ada alat-alatnya, alat cetak, ada printer, semuanya sudah lengkap ini untuk bisa kita jadikan alat bukti bahwa ini merupakan jaringan ataupun bentuk kerjasama dalam hal mencetak uang palsu, ya, di wilayah Wonosobo, karena kedapatannya adalah di wilayah Wonosobo. Kemudian kita bekerja untuk mengungkap, mendapatkan siapa yang mencetak dan yang mengedarkan. Jadi ada perannya masing-masing. Ada dua orang yang kita tetapkan sebagai tersangka, sebagaimana perannya yang mengedarkan, kemudian yang mencetak. Jadi pasal yang kita kenakan yaitu terkait dengan
Pasal 36 ayat 3, junto pasal 26 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 2011 tentang mata uang. Ya, jadi undang-undang khusus ini, lex spesialis terkait dengan peredaran uang palsu. Dan alat buktinya berdasarkan minimal 2 alat bukti, keterangan saksi, kemudian ahli, kami dari Bank Indonesia Cabang Jawa Tengah, kemudian barang bukti yang ada, sehingga kasus ini kami proses hukum untuk ditindaklanjuti bisa masuk ke persidangan. Mungkin itu sementara, dan mungkin mohon izin dari Bank Indonesia atau mungkin ada yang mau disampaikan pesan-pesan, monggo. Jadi ini tidak ada nilainya ya, ini kertas saja. Jadi untuk yang lembaran 100 ini 109 lembar. Kemudian yang 50 ini 50 lembar ya. Dan dari pengakuan tersangka itu sudah membuat berapa lama dan berapa yang telah dikerjakan ke masyarakat, terus ke daerah mana saja? Ya, kalau melihat dari kelengkapannya ini sepertinya ini masih terus kita dalami intinya ya. Tetapi ini sudah menjadi pekerjaan sebenarnya ya. Dan alhamdulillah atas kuasa Tuhan ini bisa terungkap dan kita bisa mengakhiri khusus yang ini. Nanti mungkin ke depan terus kita kembangkan, siapa tahu masih ada rekanan, teman dan lain-lain dan jaringannya yang bersangkutan. Ini masih terus kita dalami ya.